Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 272, Tetua Agung Keluarga Yin. Tepat ketika Luo Xiu mendapatkan batu kemurnian dan hendak pamit pada Lan Zifeng untuk meninggalkan Sekte Murawa, dia bisa merasakan adanya niat membunuh yang dingin dari belakang. Saat menoleh ke belakang, Luo Xiu melihat sekelompok orang yang mengenakan seragam putih dengan token berukirkan kata Yin di pinggang mereka. Sekelompok orang ini melepaskan energi dan menggunakan indera spiritual untuk mendeteksi orang-orang yang berada di kerumunan tanpa merasa takut sedikit pun. Sekte Murawa memiliki murid yang secara khusus bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum. Namun, selama konferensi alkimia, asal bukan perkelahian yang besar, Sekte Murawa biasanya tidak akan ikut campur. Jika ada barang yang rusak akibat perkelahian, mereka harus memberikan kompensasi yang sesuai dengan harga benda tersebut kepada Sekte Murawa. Dengan demikian, tidak peduli apa identitas kedua belah pihak yang berseteru, Sekte Murawa tidak akan menyinggung kedua belah pihak. Mereka orang keluarga Yin. Dengan raut wajah muram, Lan Zifeng mengulurkan tangan dan mengambil tombak berwarna merah darah miliknya. Sekelompok anggota keluarga Yin berjalan mendekat dengan sombong dan semua orang pun langsung memberikan jalan untuk mereka. Setelah mengambil pil tenun gaib dan hendak pergi dari sana, Yui Feitian juga dihentikan oleh orang-orang keluarga Yin itu. Yui Feitian, apa kamu sudah mendapatkan 3 bunga sejati itu? Kesabaran Tetua Agung ada batasnya, kata seseorang yang merupakan pemimpin rombongan keluarga Yin dengan dingin. Yui Feitian sepertinya mengenal orang dari keluarga Yin. Yui Feitian berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, kembali dan beritahu Tetua Agung kalian bahwa aku enggak berniat untuk menukar pil tenun gaib lagi. Yui Feitian hendak pergi setelah berkata seperti itu. Dia terlalu malas untuk berbicara lebih banyak dengan anggota keluarga Yin ini. Yui Feitian, kamu kira kamu bisa enggak menukarnya hanya karena kamu bilang enggak ingin menukarnya? Saat ini, Yin Lan sudah kembali ke kediaman keluarga Yin. Tetua Agung sudah bilang, kapanpun kamu mendapatkan 3 bunga sejati, kamu bisa langsung pergi ke keluarga Yin untuk bertemu dengannya. Yin Suo, apa maksudmu? Yui Feitian tertegun dan matanya memancarkan cahaya dingin. Ini bukan maksudku, melainkan maksud Tetua Agung. Kalau seorang kultivator independen yang enggak punya latar belakang apapun sepertimu ingin menikahi nona ketiga keluarga Yin, kamu harus membuktikan bahwa dirimu memiliki kualifikasi itu dengan mendapatkan 3 bunga sejati. Kalau kamu enggak berhasil mendapatkannya, pria parubaya bernama Yin Suo tersenyum mengejek. Pada saat ini, dengan wajah yang bengkak dan penuh lebam, Yin Muliang yang berada di samping Yin Suo menunjuk ke arah Luo Xiu dan Lan Zifeng sambil berteriak, "Paman kedua, 2 bajingan ini yang telah melukaiku." Mendengar hal ini, Yin Suo mengabaikan Yui Feitian yang ekspresinya terlihat suram. Dia beralih menatap Luo Xiu dan Lan Zifeng dengan dingin. "Beraninya kamu menyakiti orang keluarga Yin? Memang pantas mati." Mata Yin Suo berkedip dengan niat membunuh. Dia mencabut pedang yang tergantung di pinggangnya dengan diiringi oleh suara dentang. Tubuh Yin Suo menyatu dengan pedang dan berubah menjadi cahaya pedang yang sangat terang, lalu menusuk ke arah Luo Xiu dan Lan Zifeng dari udara. Yin Suo memiliki basis kultivasi level ketiga penguasa bela diri. Ketika tubuhnya dan pedang menyatu, kecepatannya menjadi sangat luar biasa. Dalam sekejap mata, cahaya pedang itu sudah memelesat mendekati Luo Xiu dan Lan Zifeng. Bisa dibilang bahwa serangan pedang ini tidak berbelas kasih dan hendak membunuh kedua orang itu langsung di tempat. Lan Zifeng merasa gugup. Kemudian, dia melihat Luo Xiu sudah maju selangkah dan kekuatan dahsyat tubuh perang tingkat penguasa sontak meledak keluar. Ahli penguasa bela diri, raut wajah Yin Suo seketika berubah. Dia diam-diam memarahi Yin Muliang bajingan di dalam hatinya. Bukankah dia berkata bahwa 2 orang yang melukainya adalah Raja Bela Diri? "Minggir sana!" Luo Xiu berteriak dingin dan langsung meninju cahaya pedang yang memelesat ke arahnya. Suara keras yang memekakkan telinga bergema di udara. Yin Suo yang telah menyatu dengan pedangnya langsung terempas keluar. 2 kultivator seni bela diri dari keluarga Yin terbang dan menangkap Yin Suo. Wajah Yin Suo tampak sangat muram. Awalnya, dia ingin membunuh kedua orang ini untuk menunjukkan kekuatannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dirinya akan langsung terempas saat dia baru saja memelesat ke sana. Ini benar-benar sangat memalukan. Seorang pria tua dari keluarga Yin berdiri di udara dan menatap Luo Xiu dari atas sambil bertanya, "Siapa kamu? Kenapa kamu menyakiti murid keluarga Yin?"
Luo Xiu perlahan-lahan menarik kembali tinjunya. Dengan satu tangan di belakang punggung, dia berkata dengan acuh tak acuh, sama seperti orang yang aku empaskan karena ingin menyerangku tadi. Kalau murid keluarga Yin gak berniat untuk menyakitiku, kenapa aku harus menyerang mereka? Omong kosong, pria tua keluarga Yin mendengkus dingin dan berkata, kamu masih punya alasan setelah menyakiti keluarga Yin. Namaku Yin Zhen, biar ku uji kemampuanmu. Setelah mendengar hal ini, pria tua bernama Yin Zhen membentangkan tangan kanannya dan sebilah pedang tempur pun muncul di tangannya. Kemudian, sosok Yin Zhen memelesat dan seberkas cahaya pedang menyerang ke arah Luo Xiu. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, Luo Xiu mengangkat tangannya dan menangkap cahaya pedang yang memelesat ke arahnya itu. Suara retakan terdengar dan pedang itu sudah hancur hingga berkeping-keping. Ekspresi Yin Zhen tetap tidak berubah. Pantas saja begitu arogan. Ternyata, dia memiliki tubuh perang tingkat penguasa. Tapi, basis kultivasinya hanya di tingkatan raja. Energi angin dari pedang tempur meledak keluar dan cahaya dingin yang berkilauan membuat orang yang melihatnya ketakutan. Konsepsi seni bela diri yang kuat menyebar seolah-olah tidak bisa dihancurkan dan dapat memotong segala sesuatu di dunia ini. Pedang tirani menembus langit. Selain kuat, pedang Yin Zhen juga sangat mendominasi. Serangan yang dilancarkan merupakan seni bela diri peringkat ke-9 yang bekerja sama dengan kesadaran seni bela diri pedang yang kuat. Keluarga Yin adalah keluarga yang memiliki dukungan pangeran bela diri yang kuat. Jadi, wajar saja jika mereka memiliki warisan seni bela diri peringkat ke-9. Yin Zhen sangat yakin bahwa dengan seni bela diri peringkat ke-9 ini, pihak lawan tetap akan terluka parah meskipun memiliki perlindungan tubuh perang tingkat penguasa. Bang, api maut kegelapan meledak dari tubuh Luo Xiu, lalu berkobar dan segera membentuk sosok bayangan hitam setinggi 33 meter. Jurus yang dikerahkan Luo Xiu adalah penguasa matahari ungu yang diperolehnya dari Istana Ungu. Akan tetapi, karena perbedaan elemen vital sejati yang dilatih, penguasa matahari yang dikeluarkannya tidak berwarna ungu, melainkan berupa api berwarna kehitaman. Luo Xiu menggerakkan pikirannya dan sosok penguasa matahari itu melayangkan tinjunya. Krak! Ruang di sekitar berubah menjadi berwarna kehitaman akibat ledakan energi dan salah satu lengan penguasa matahari langsung hancur dalam sekejap. Namun, serangan Yin Zhen juga berhasil ditangkas. Segera setelah itu, penguasa matahari memukulkan telapak tangannya yang lain. Seiring dengan terdengarnya suara dentuman keras, Yin Zhen dan pedangnya sudah terempas keluar. Seni bela diri peringkat ke-9, siapa kamu? Yin Zhen menstabilkan pijakannya dan bertanya dengan wajah terkejut. Umumnya, seni bela diri peringkat ke-9 adalah warisan penting dari berbagai sekte. Sementara itu, Luo Xiu ternyata juga menguasai seni bela diri peringkat ke-9. Jadi, orang ini mungkin memiliki latar belakang yang tidak biasa dan latar belakangnya pun tidak lebih buruk dari keluarga Yin. Luo Xiu tampak tenang dan perlahan-lahan berkata, aku Luo Xiu, ketua sekte Tarsuna. Kali ini, Luo Xiu tidak mengaku sebagai master agar tidak menimbulkan masalah. Sekte Tarsuna, semua anggota keluarga Yin tampak keheranan. Aku enggak pernah mendengar sekte seperti itu di daerah pegunungan berawan ini. Banyak kultivator seni bela diri di sekitar yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia juga kelihatan sama bingungnya. Tapi, sekte Tarsuna kedengarannya sangat familiar. Sepertinya aku pernah mendengarnya sebelum ini, kata seseorang secara tiba-tiba. Tiba-tiba, seorang pria tua berjanggut putih yang sedang menggelar lapak tidak jauh dari sana berseru, aku ingat. Pada zaman kuno dulu, ada sebuah tempat suci di wilayah selatan. Tempat itu bernama Sekte Tarsuna. Dalam sekejap, semua orang yang ada di sana menjadi gempar. Namun, tetap ada beberapa orang yang bertanya, bukankah Sekte Tarsuna dari zaman kuno sudah musnah? Luo Xiu tentu saja tidak akan menjawab kebingungan orang-orang ini. Bagaimanapun juga, Sekte Tarsuna baru saja dibangun kembali. Jadi, terlalu dini menarik perhatian publik akan menjadi bencana dan bukannya berkah bagi Sekte Tarsuna. Beraninya kamu menggunakan nama tempat suci kuno untuk membual. Dasar enggak tahu diri. Pada saat ini, suara cibiran terdengar tidak jauh dari sana. Seorang pria tua berbaju putih berjalan mendekat dengan raut wajah dingin. Di pinggang pria tua itu juga tergantung sebuah token yang memiliki ukiran kata Yin. Gejolak energi vital sejati yang menakutkan dan sangat kuat memberikan tekanan yang sangat luar biasa. Tetua Agung, semua orang dari keluarga Yin memberi hormat satu persatu. Ada banyak orang yang tampak terkejut. Pria tua berbaju putih ini adalah Tetua Agung keluarga Yin, namanya Yin Chungyu. Dia adalah orang yang sudah sangat senior di keluarga Yin dan memiliki basis kultivasi level ke-8 penguasa bela diri. Semuanya, berdirilah. Yin Chungyu mengangguk pelan dan segera menatap Luo Xiu sambil berkata, seorang raja bela diri rendahan seperti dirimu pun berani menodai nama tempat suci kuno. Sungguh enggak tahu diri. Setelah berbicara seperti itu, Yin Chungyu mengulurkan tangannya ke udara.
Sebuah aura yang sangat dingin tiba-tiba berkumpul dan berubah menjadi sebuah tangan besar, lalu mencengkeram ke arah Luo Xiu dan Lan Zifeng. Raut wajah Luo Xiu juga berubah menjadi serius. Untuk menghadapi ahli yang memiliki basis kultivasi level ke-8 penguasa bela diri, Luo Xiu harus menggunakan semua keahlian yang disembunyikan agar dapat mengimbanginya. Namun, mengekspos semua kemampuan miliknya di tempat seperti ini pasti akan menarik perhatian banyak orang untuk merebutnya, terutama jika dia menggunakan kekuatan hukum dan mengekspos identitasnya sebagai Raja Sura. Bagaimanapun, Pangeran Bela Diri sangat tertarik pada fragmen hukum, sebab seseorang bisa memahami kekuatan hukum dengan menggunakan fragmen hukum. Kekuatan hukum memiliki manfaat yang luar biasa untuk membantu menerobos tingkat kultivasi Kaisar Bela Diri. Yin Chungyu, apa kamu nggak malu menindas orang yang lebih lemah darimu seperti ini? Tiba-tiba, suara tawa yang panjang terdengar dan sesosok bayangan muncul di depan Luo Xiu dan Lan Zifeng. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke tangan dingin yang dipadatkan Yin Chungyu. Ruang di sekitar diam-diam terkoyak karena serangan ini, seolah-olah ada binatang raksasa yang membuka mulutnya dan langsung menelan tangan besar yang dingin itu. Kekuatan ruang, mata Luo Xiu sedikit menyipit saat melihat kejadian ini. Yin Chungyu tidak menyangka bahwa akan muncul seseorang yang mengganggu rencananya. Raut wajahnya sedikit berubah dan dia berkata, "Gai Lianhong, apa hubungannya masalah ini denganmu?" Pada saat ini, semua orang baru menyadari adanya sosok yang tiba-tiba muncul di sana. Orang ini adalah seorang pria tua berambut putih yang mengenakan jubah putih keperakan. Sosoknya berdiri di sana seolah-olah dia telah menyatu dengan ruang di sekitarnya. Bahkan, indera spiritual juga sulit mendeteksi aura keberadaannya. Mendengar pembicaraan orang-orang di sekitarnya, Luo Xiu baru tahu bahwa Gai Lianhong adalah kultivator independen yang sangat terkenal di sekitar Pegunungan Berawan. Dia memiliki basis kultivasi level ke-7 penguasa bela diri. Luo Xiu menunjukkan ekspresi bingung. Dia tidak mengenal Gai Lianhong, tetapi kenapa Gai Lianhong malah membantunya? Luo Xiu melirik Lan Zifeng sekilas, tetapi dia melihat Lan Zifeng menggelengkan kepalanya. Jelas, Lan Zifeng juga tidak mengenal penguasa bela diri ini. "Aku memang suka ikut campur, memangnya apa urusanmu?" Gai Lianhong tersenyum kecil. Mendengar ini, wajah Yin Chungyu terlihat muram. Dia menatap Gai Lianhong lekat-lekat, lalu berkata dengan dingin, "Gai Lianhong, basis kultivasimu berada satu tingkat di bawahku. Kalau kamu pergi sekarang, aku bisa menganggap semua ini enggak terjadi. Kalau enggak, meskipun kamu bisa menggunakan kekuatan ruang, kepala keluarga Yin kami adalah Pangeran Bela Diri. Kalau dia ingin membunuhmu, hati-hatilah dengan nyawamu." Menghadapi ancaman Yin Chungyu, Gai Lianhong tampak tidak peduli dan berkata, "Orang lain memang takut pada keluarga Yin, tapi aku enggak takut." Raut wajah Yin Chungyu berubah menjadi muram dan dia berkata, "Biar kulihat seperti apa kekuatan ruang milikmu." Setelah berkata demikian, Yin Chungyu mengatupkan kedua telapak tangannya dan membentuk mudra dengan jari tangannya. Energi vital sejati dingin yang berada di sekitar tubuhnya menyebar. Dalam radius ratusan meter, selain butiran salju yang turun dari langit, tanah dan bangunan di sekitar juga terlihat membeku. Tapak es kegelapan, begitu Yin Chungyu melancarkan serangannya, tanah di sekitar seolah-olah telah berubah menjadi es dan ruang di sekitar pun ikut membeku karena pengaruh hawa dingin ini. Ekspresi Gai Lianhong tidak berubah. Kemudian, dia mengulurkan tangannya ke udara. Ruang di sekitar pun langsung hancur dan berbaur. Serpihan ruang bergerak dan membentuk badai ruang hitam. Kedua penguasa bela diri tahap lanjutan saling bertarung dan hal ini pun menarik perhatian banyak ahli yang berada di sekitar puncak Murawa. Makin lama, orang yang berkumpul di sekitar sana juga menjadi makin banyak. Sebagai tetua agung keluarga Yin, teknik kultivasi yang dilatih Yin Chungyu adalah seni bela diri peringkat ke-9. Dengan energi vital sejati yang dingin dan murni di tubuhnya, di Pegunungan Berawan, Yin Chungyu termasuk ahli yang berada di peringkat 5 besar di bawah Pangeran Bela Diri. Basis kultivasi Gai Lianhong berada satu tingkat di bawah Yin Chungyu. Jadi, energi vital sejatinya tidak sekuat milik Yin Chungyu. Namun, dengan kemampuan memanipulasi ruang, Gai Lianhong juga bisa menghadapi Yin Chungyu dan mereka pun bertarung dengan hampir seimbang. "Semua murid keluarga Yin, dengarkan, serang kedua orang itu," seru Yin Chungyu. Banyak orang dari keluarga Yin yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia kali ini. Bahkan, ahli tahap penguasa bela diri juga masih ada 3 orang. "Gai Lianhong, meskipun kamu bisa menghentikanku, apa kamu juga bisa menghentikan murid keluarga Yin yang lain?" ujar Yin Chungyu seraya mencibir.